Jumpa lagi dengan ICT Movie. Terima kasih buat teman-teman semua yang setia menonton channel kami. Kali ini, kami akan menceritakan film tentang balas dendam seorang penjahat kepada seorang polisi yang telah membuat kekasihnya game over. Oke, nggak usah berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Cerita dimulai. Beberapa agen FBI tengah bersiap-siap menyergap seorang penjahat internasional yang menjual senjata ilegal bernama Mile. FBI telah mengintai kegiatan Mile cukup lama. Bahkan, FBI menggunakan penjahat yang bernama Samuel untuk menyusup menjadi mata-matanya. Saat transaksi berlangsung, tiba-tiba Samuel berkhianat kepada FBI. Dia berhasil kabur bersama Mile. Situasi ini membuat FBI kalang kabut karena semua rencana yang sudah mereka buat jadi berantakan. Mengetahui buronannya kabur, FBI meminta bala bantuan kepada aparat kepolisian terdekat. Informasi itu didengar oleh dua orang polisi yang sedang berpatroli malam itu, bernama Danny dan Hank. Mereka berdua langsung bergerak cepat menyelusuri sudut jalan yang memungkinkan akan dilewati oleh Mile dan Samuel. Ternyata, Mile dan Samuel sudah bekerja sama sebelumnya. Karena Samuel sedang minta bantuan Mile untuk membebaskan adiknya yang saat ini ditawan oleh FBI. Ketika Samuel akan menghubungi adiknya, tiba-tiba Mile menghunuskan pisau hingga Samuel meninggoy saat itu juga. Mobil yang membawa Mile berhasil lolos. Mile menuju ke sebuah gudang di mana kekasihnya yang bernama Erica sudah menunggunya. Erica sangat bahagia ketika berjumpa dengan Mile yang telah sukses dalam misi ini. Terlihat beberapa patroli polisi masih sibuk mencari mereka. Tanpa sengaja, Danny dan Hank berhenti tepat di samping mobil Erica. Saat melihat Erica, Danny merasa wajahnya mirip dengan foto yang dikirimkan oleh FBI. Tanpa pikir panjang, dia mengejar mobil Erica dan memintanya untuk menepi. Erica dengan tenang memberikan semua dokumen yang diminta oleh Hank. Selanjutnya, Danny meminta Erica membuka bagasi mobilnya. Tiba-tiba, Mile langsung melepaskan tembakan ke arah Danny dan Hank dari dalam bagasi. Terjadi tembak-menembak antara Mile dan polisi. Naas bagi Hank yang terkena timah panas dan tersungkur di jalan. Situasi ini dipergunakan Erica dan Mile tancap gas kabur dari sana. Danny tidak membiarkan mereka berdua lolos. Dia mengejar dengan berlari ke gang-gang sempit untuk dapat mengejar mereka berdua. Sesampainya di ujung jalan, Danny melihat sebuah motor boot yang sedang diparkirkan di samping jalan. Tanpa pikir panjang, Danny mendorong motor boot tersebut ke tengah jalan untuk menghalangi laju mobil mereka. Perkiraan Danny benar. Mile tidak dapat menghindari rintangan itu, sehingga menabrak motor boot sampai mobilnya terbalik. Karena terdesak, Erica mencoba melarikan diri.
Namun naas, dia tertabrak mobil dan meninggoy seketika. Dengan perasaan sedih, Mile pun mengancam Danny bahwa dia akan membalas dendam atas peristiwa malam ini sebelum dia ditangkap oleh pihak kepolisian. Satu tahun kemudian, Molly, pacar Danny, meminta Danny untuk membantu mengawasi tukang pipa yang akan memperbaiki pipa di rumahnya yang bocor. Dikarenakan Molly tergesa-gesa akan berangkat bekerja. Setelah Molly meninggalkan rumah, tiba-tiba Mile menghubungi ponsel Danny dengan mengatakan bahwa dia telah lari dari penjara dan akan segera membuat pembalasan kepadanya. Alangkah kagetnya Danny ketika Mile menceritakan semua kegiatan sehari-hari yang Danny lakukan bersama Molly. Termasuk hari ini, dia juga mengetahui bahwa pipa air di rumah Molly telah rusak. Sontak Danny keluar dari rumah untuk mencari keberadaan Mile. Tiba-tiba, mobil milik tukang pipa yang tepat berada di depan rumahnya meledak. Dilanjutkan, rumah Danny juga ikut meledak dan hancur seketika. Mile mengatakan bahwa dia akan bermain-main dengan Danny selama 12 ronde, dan ini adalah ronde pertama. Danny harus menyelesaikan 11 ronde lagi. Atas kejadian itu, Danny segera pergi untuk mencari keberadaan Molly. Karena dia sangat khawatir, Mile akan membalas dendam kematian Erica kepada Molly. Danny berlari menuju ke dermaga di mana Molly akan menyeberang. Akan tetapi, Danny terlambat. Kapal pun sudah meninggalkan dermaga. Di saat Danny cemas, tiba-tiba Mile menghubunginya kembali dengan mengatakan bahwa ia telah menculik Molly sebagai sandranya. Mile mengatakan ini adalah ronde kedua, jadi masih ada 10 ronde lagi yang harus Danny selesaikan dengan cepat dan tepat. Jika tidak ingin nyawa Molly melayang. Selanjutnya, ronde ketiga telah dimulai. Danny diminta datang ke lokasi di mana Erica meninggoy tertabrak mobil. Mile hanya memberikan waktu 15 menit. Danny harus sudah sampai di sana. Danny ditemani oleh Hank menuju ke lokasi. Di sana ditemukan sebuah tanda koordinat sebuah tempat. Koordinat itu adalah kantor pemadam kebakaran tempat adik Danny bekerja. Dia langsung menghubungi adiknya untuk segera mengevakuasi semua orang yang berada di sana. Karena ada buronan dari penjara yang sudah memasang bom. Sebelum 15 menit, Danny sudah tiba di TKP, jadi tidak ada ledakan di kantor pemadam kebakaran. Tiba-tiba, Mile menghubungi kembali dari sebuah toko HP. Dia mengatakan bahwa di ronde keempat ini, Danny berhasil dengan baik. Selanjutnya, ronde kelima dimulai. Danny harus menuju ke sebuah gedung di tengah kota yang saat ini sedang mengalami kebakaran untuk mencari bom yang Mile taruh di sana dan akan meledak dalam waktu 15 menit lagi. Di saat galau,
Dani didatangi oleh 2 anggota FBI yang ingin mengetahui kasus ini dengan detail. Karena dikejar waktu, Dani meminta pihak FBI mengantarkan ke lokasi gedung yang terbakar dan akan menceritakan kronologis kejadian di dalam perjalanan. Sesampainya di lokasi, Dani dibantu adiknya menemukan 2 kotak berisi bom dengan timer yang masih menyala. Tentunya Mel menghubungi Dani kembali untuk memberikan petunjuk bahwa ada 2 kotak yang harus Dani cari. 1 kotak berisi bom, sedangkan kotak yang satunya adalah sebuah petunjuk untuk melanjutkan ke ronde 6. Dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran, Dani membawa bom itu ke dermaga. Tentunya mobil itu dikendarai dengan kecepatan tinggi dan sedikit brutal, agar bom itu tidak meledak di dalam mobil. Keberuntungan masih berpihak pada Dani, karena dia dapat membuang bom itu tepat waktu, sehingga tidak ada orang yang terluka. Petunjuk selanjutnya, dia harus pergi ke Hotel Mountain, sedangkan Hank dan FBI membantu melacak keberadaan Mel. Sesampainya di hotel, dia tidak menemukan keberadaan Mel, hanya beberapa foto Molly yang terikat. Dani meminta pihak hotel memutar rekaman CCTV untuk mencari keberadaan Mel. Terlihat Mel yang memberikan tanda dengan kertas bahwa dia masih berada di dalam hotel ini. Di CCTV, terlihat Mel yang berjalan dengan petugas hotel bernama Willie menuju ke suatu tempat. Dani meminta keterangan Willie, apa yang diperbuat Mel dengannya. Willie hanya menunjukkan Mel turun melalui lift barang. Dani memeriksa lift yang Mel gunakan. Tiba-tiba, lift itu macet dan tidak dapat berjalan dengan baik. Ini semua adalah jebakan yang sudah Mel rencanakan. Saat mereka berdua mencari jalan keluar, Dani menemukan sebuah notebook yang sengaja ditinggal oleh Mel untuk dapat mengirimkan pesan kepada Dani, karena biasanya sinyal ponsel hilang jika di dalam. Di layar monitor, Molly memberitahukan bahwa Dani mempunyai waktu 60 detik untuk dapat keluar dari lift jika ingin selamat. Dengan cekatan, Dani dapat naik ke atas lift, tetapi tidak dengan Willie yang berbadan tambun. FBI meminta Dani agar dapat mengulur waktu selama 30 detik. Karena FBI akan melacak di mana posisi Mel berada. Saat Mel menghubunginya kembali, dia mencoba mengulur waktu. Akan tetapi, Mel penjahat yang hebat. Dia merasa bahwa sinyal ponselnya sedang dilacak oleh pihak keamanan. Jadi dia segera menutup pembicaraannya dan membuang SIM card ponselnya. Dengan nada kesal, Mel menghubungi Dani bahwa dia tidak akan segan-segan memotong jari Molly jika FBI masih tetap membantu melacak keberadaannya. Ronde ke-7 dimulai. Dani diminta menuju ke suatu tempat dengan menggunakan bis 505.
Di dalam bis, dia bertemu dengan Miles dan Molly. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena badan Molly sudah dipasangi bom. Miles juga menghancurkan alat penyadap FBI yang dipasangkan di tubuh Danny. Ronde ke-8 dimulai. Danny harus membebaskan mereka berdua pergi. Karena jika tidak dibebaskan, akan diledakkan. Sehingga semua yang ada di bis akan menjadi korban. Di saat itu, Danny juga mendengarkan earphone-nya bahwa sniper sudah siap menembak Miles. Situasi ini sangat berbahaya. Danny segera mengambil sikap melindungi Miles agar Miles tidak memencet remote-nya. Sehingga peluru itu bersarang di tangan Danny. Terjadi sedikit keributan antara Danny dan tim FBI. Di saat Danny menjalani perawatan, tiba-tiba Hank datang, memberitahukan bahwa Miles mempunyai sahabat di dalam penjara yang bernama Anthony. Dia adalah kaki tangan Miles. Perintah ronde ke-9 sudah diberikan Miles kepada Danny. Danny diminta menebak satu nomor telepon dari 5 pilihan nomor telepon yang terhubung bom yang telah dipasangkan di kereta listrik yang sedang berjalan dengan waktu yang sangat singkat, yaitu 10 detik. Karena dikejar waktu, Danny menebak salah satu dari nomor itu. Hal ini berakibat sebuah bom meledak di rem kereta listrik yang sedang berjalan. Akibat ledakan itu, kereta listrik maju dengan cepat, sehingga membuat semua penumpang panik. Danny mencoba menghentikan dengan mobilnya, namun usaha ini sia-sia. Dilanjutkan, dia memanjat ke atas untuk memutuskan aliran listriknya. Cara ini juga tidak berhasil, bahkan hampir merenggut jiwanya. Tak kehabisan akal, Danny mengambil langkah ekstrim, menabrakkan mobilnya di gardu listrik terdekat. Kereta memang dapat berhenti, tetapi membuat sebagian kota menjadi gelap gulita. Di ronde ke-9 ini, Danny juga dapat menyelesaikan dengan baik, sehingga tidak banyak korban di dalam kereta listrik. Sementara itu, Hank berhasil menemukan Anthony dan menceritakan bahwa semua skenario itu sudah diprediksi oleh Miles, termasuk menemukan dirinya. Tiba-tiba terjadi ledakan bom, sehingga menewaskan Anthony dan Hank. Ternyata, dengan terbunuhnya Anthony dan Hank, itu sudah masuk ke dalam skenario ronde ke-10 dan 11. Tinggal satu ronde terakhir. Miles memberikan petunjuk bahwa saat ini adalah tepat hari kematian Erica. Dia diminta menemukan Molly jika menginginkan Molly selamat. Dari clue tersebut, Danny berpendapat bahwa mungkin Molly berada di makam Erica. Sebelum menuju makam Erica,
pihak FBI telah memberitahukan bahwa Mile mempunyai misi terselubung. Karena dari 5 nomor telepon yang diberikan tadi, semuanya aktif terhubung ke rem kereta listrik tersebut. Termasuk semua aksinya dapat diketahui melalui kamera pengintai. FBI juga menemukan sebuah fakta, bahwa Mile pernah bekerja sebagai petugas kebersihan di kantor percetakan uang. Jadi, semua aksi yang dia jalankan saat ini untuk mengacaukan suasana kota agar rencananya untuk menggasak uang di percetakan berjalan dengan mulus. Tepat dugaan FBI, Mile melakukan aksi itu dengan merampok uang yang berada di brankas dan dibuang ke dalam selokan. Setelah itu, dia ambil kembali menggunakan mobil pemadam kebakaran. Setelah mendapatkan informasi itu, Danny membatalkan perjalanan menuju makam Erika. Karena menurut instingnya, setelah merampok uang, Mile membutuhkan kendaraan untuk kabur. Dan helikopter merupakan transportasi yang tepat. Danny bergegas ke rumah sakit di mana Molly bekerja, dikarenakan di atap rumah sakit itu ada sebuah helikopter yang siap terbang jika keadaan darurat untuk para pasien yang membutuhkan. Dugaan Danny tepat. Mile bersiap untuk terbang. Dia mulai melepaskan tembakan ke arah Danny dan FBI. Tembakan itu mengenai agen FBI yang bernama George. Sedangkan Danny dapat menghadangnya dengan melompat ke heli yang sudah mengudara. Terjadi perkelahian yang seru di dalam kokpit heli yang sempit. Sebuah tembakan mengenai heli itu. Heli menjadi oleng dan tidak terkendali. Mile mulai terdesak dan segera mengaktifkan remote. Untungnya Danny dan Molly dapat melompat dari heli dan terjun ke dalam kolam renang. Sedangkan Mile harus tewas saat heli itu meledak. Akhirnya, Danny dapat menyelamatkan sang kekasih dari penyanderaan Mile. Dan film pun tamat. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.